spesies, jumlah ini perlahan-lahan itu menurun secara drastis, menyusut. Nah, kemudian juga kita pernah waktu kita kecil-kecil itu ada ikan yang namanya ikan gendis-gendis gitu kan? Gendis, iya, gendang gendis. Nah, gendang-gendis itu kan? Iya. Nah, itu sekarang ini sangat susah kita menemui di kuning hitam itu kan? Nah, itu kalau dulu saya masih kecil tuh banyak di daerah Rasaujaya, bukan Rasa Pak, sekitar TPI ke sana lagi. Iya, pokoknya di daerah-daerah sungai atau parit-parit itu pasti banyak. Nah, sekarang kita sangat susah untuk menemukan itu kan? Udah langka Pak ya? Nah, kita belum bisa katakan langka juga, tapi indikasinya bahwa ini sudah susah ditemui. Nah, memang perlu ada penelitian yang lebih lanjut untuk menyatakan bahwa ini langka atau tidaknya. Tapi paling tidak ada indikasi ke sana. Nah, tidak juga hanya ikan-ikan tersebut. Nah, seperti ikan tapa, kemudian ikan toman. Nah, itu juga sudah mulai susah. Iya, sudah mulai susah kita mendapatkannya. Nah, makanya kita menyarankan supaya paling tidak nih teman-teman dari NGO ini coba selain spesies-spesies yang mungkin sudah top untuk diteliti, cobalah yang ini, yang lokal-lokal ini juga bisa diangkat. Nah, juga tidak hanya teman-teman NGO, tapi pemerintah daerah juga harusnya juga sudah bisa untuk mengarah kepada sana. Nah, ini kan kalau kita ketahui banyak sekali penggiat-penggiat konservasi untuk kelestarian sumber daya alam, baiknya khususnya di kelautan dan perikanan ini banyaknya dari teman-teman NGO ya, ataupun swasta bisa dikatakan demikian. Bagaimana dengan para wakil-wakil rakyat kita nih Pak, yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu daerah ataupun di pusat sana. Kira-kira ada perhatian bentuk nyata enggak Pak buat kegiatan-kegiatan seperti ini? Nah, ini yang menjadi perdebatan kita juga terhadap wakil-wakil rakyat kita ini. Ada memang beberapa yang memperhatikan, tapi kalau kita presentasekan, ini mungkin sebagian besar ini masih belum berpikir ke arah sini. Kita contohkan, untuk menyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil saja, itu wakil rakyat ketika diundang dalam konsultasi publik, itu tidak datang. Cuma diundang untuk dalam konsultasi publik. Konsultasi publik artinya apa? Konsultasi publik ini kan adalah sebuah ruang yang kita siapkan untuk membuat kesepakatan zona-zona mana yang menjadi akan kita buat menjadi peraturan daerah. Dan dilindungi tepatnya ya. Nah, dari zona-zona ini ada satu kawasan yang kita sepakati menjadi kawasan konservasi. Nah, ketika kawasan konservasi ini sudah masuk di bagian daripada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan peraturan daerah, maka kawasan itu menjadi aman, menjadi kawasan konservasi. Nah, makanya saya pikir perhatian politik wakil-wakil rakyat kita ini sangat kecil terhadap hal-hal seperti ini. Iya, jadi masih perlu digiatkan lagi Pak ya. Padahal kalau menurut saya sebenarnya momen seperti inilah momen-momen wakil rakyat ini muncul. Ketika ini menjadi sebuah aturan yang ditelurkan oleh teman-teman dari wakil rakyat ini akan dikenang oleh masyarakat. Iya, dan tidak menutup kemungkinan nantinya akan terpilih lagi. Yang bagus ya buat iya. rakyat tersebut. Oke ya, semakin panas saja ya bulan kita Pak ya. Dan nanti kita akan kembali lagi ya pemirsa dengan tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab mengenai seputar bidang kelautan dan juga perikanan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol di Warung Kopi. Ayo Pak, minum kopinya Pak. Nah, apa sih Pak kira-kira peluang bisnis yang bisa diambil dari konservasi kelautan dan juga perikanan? Izin dari Departemen Kementerian Kesehatan. Nah, artinya apa? Artinya kawasan konservasi ini tidak no take zone. Iya. Baiklah pemirsa, Anda masih di Ngopi Ngobrol di Warung Kopi, dan kali ini kita sudah masuk ke segmen terakhir di mana kita akan membahas tentang ini Pak. Tadi kan kita sudah berbicara tentang perlindungan, kemudian bentuk-bentuk kegiatannya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang yang nyata bahwa konservasi itu tidak melulu tentang larangan. Nah, apa sih Pak kira-kira peluang bisnis yang bisa diambil dari konservasi kelautan dan juga perikanan? Banyak sebenarnya. Jadi di beberapa daerah itu
kawasan konservasi itu merupakan nilai jual terhadap wisatawan-wisatawan. Kita mencontohkan di daerah Manado, itu ada namanya Bunaken. Nah, Bunaken itu yang dijual eksotis daripada bawah lautnya, pemandangan bawah lautnya itu terumbu karangnya cukup ini. Nah, mengapa terumbu karangnya bagus? Kenapa? Karena itu merupakan kawasan yang dilindungi. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita melihat bahwa di pesisir sungai itu kalau kita lihat potensi di Kabupaten Kuburaya itu kan kawasan yang cukup banyak itu adalah kawasan mangrove-nya, hutan mangrove-nya. Nah, kita juga kemarin dengan pemerintah Jakarta, walaupun mungkin tidak dengan KAHMI-nya, tapi dengan beberapa personil anggota KAHMI itu mendesain itu menjadi kawasan untuk dikunjungi, itu kawasan hutan mangrove. Jadi hutan mangrove itu dibuat sedemikian rupa, sealami mungkin, kemudian dibuat jalan seperti agrowisata. Ya, nah, agrowisata, sehingga ini menjadi sebuah kawasan yang cukup bagus ketika masyarakat atau orang-orang yang kepingin melihat situasi atau suasana yang alami dari hutan mangrove tersebut. Bisa dengan kata lain disebut seperti ekoturism. Ya, ekoturism. Nah, kemudian untuk misalkan home industry-nya. Nah, itu yang namanya buah-buah mangrove itu di beberapa daerah, terutama di daerah Jawa Barat, itu sudah dibuat sirup dari buah mangrove. Dibuat sirup, kemudian dibuat manisan. Nah, itu dijual. Dan itu bisa memang aman untuk dikonsumsi. Aman dikonsumsi, dan itu sudah melalui izin dari Departemen Kementerian Kesehatan. Nah, artinya apa? Artinya kawasan konservasi ini tidak no take zone. Kalau bahasa keren itu no take zone, tidak. Itu ada kawasan pemanfaatan. Nah, kawasan pemanfaatan ini kawasan seperti inilah, gitu kan. Nah, di Kalimantan Barat sendiri ini kawasan yang potensi itu ya, kalau di daerah Paloh sana, ketika ini menjadi sebuah kawasan konservasi, itu ada satu kawasan, kita mencontohkan satu kawasan di daerah Bali itu ada kawasan yang menjadi kawasan turis ingin melepas tuki penyu. Anak penyu itu, dia sekali melepas itu 50.000. Dan itu menjadi sebuah bisa menjadi sebuah pemasukan untuk masyarakat lokal. Untuk masyarakat lokal, kemudian pelestariannya jelas. Jadi tuki itu akan dipelihara, akan dijual dalam artian untuk dilepaskan. Nah, kita melepaskan itu kita bayar 50.000 sekali melepaskan. Nah, tapi kan bagi turis-turis itu merupakan hal yang menyenangkan, karena tidak semua wilayah itu dapat untuk melepas tuki itu. Bisa disebutkan momen yang langka, Pak? Iya, momen yang langka. Nah, itu. Nah, makanya kita mendorong supaya di kawasan Paloh itu menjadi kawasan konservasi. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini saya menghimbau nih, Bupati Sambas ini kalau bisa melihat, ya cobalah didorong, dicadangkan, dan kita akan dorong supaya ketika surat pencadangan dari Bupati Sambas itu sampai ke Kementerian Kelautan, akan kita dorong supaya cepat dikeluarkan. Nah, itu kan tadi sudah ada dari sisi ekonomi, Pak, ya. Ekonomi itu yang nyata nampak itu dari pariwisatanya. Kemudian tadi mangrove itu buahnya dan bisa dibikin sirup dan juga manisan. Nah, mungkin kalau untuk dari sisi pelestarian sendiri, jika si ekosistemnya terjaga dengan baik, akan menjaga dan membuat si biota-biota lautnya itu tidak akan pergi dari wilayah itu, Pak, ya. Mungkin contohnya seperti yang sekarang udah agak langka itu kepiting bakau, Pak. Nah, iya. Nah, kepiting bakau kita melihat di daerah Paloh itu karena mangrove-nya cukup tebal, sehingga kepiting bakaunya itu masih mudah untuk didapatkan. Tidak sulit, Pak, ya? Tidak sulit. Karena apa? Karena habitatnya itu mangrove atau bakau, itu habitatnya terjaga. Sehingga itu rumah mereka, kan, jadi mereka tenang saja untuk berproduksi. Istilahnya diambil pun tidak akan habis, Pak. Tidak akan habis. Kenapa? Karena mereka akan berkembang terus, karena rumah mereka terjaga. Nah, itu yang kita inikan. Sebenarnya kalau misalnya pun masyarakat sadar akan kelestarian, seperti misalnya katakanlah mangrove, kemudian ekosistem darat dan perairan itu saling bersinergi dan terjaga dengan baik, bisa membuat sesuatu yang bernilai ekonomis buat mereka, Pak, ya, khususnya buat masyarakat lokal. Nah, sekarang nih, Pak, kita berbicara tentang pendidikan untuk pelestarian ekosistem ataupun konservasi laut dan perikanan kalbar.
ada nggak sih Pak bentuk pendidikan misalnya yang diterapkan mulai dari sekolah dasar, menengah lanjutan menengah pertama ataupun lanjutan menengah atas tentang konservasi kelautan dan juga perikanan? Ya. Nah, memang sampai hari ini kan kita belum melihat secara jelas ada muatan pendidikan, Ya, terutama pendidikan dasar dalam kurikulum itu kan. Nah, cuman beberapa teman-teman yang di Jakarta ini mencoba mengkomunikasikan ini dengan teman-teman yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya ini menjadi salah satu kurikulum dasar. Kurikulum dasar. Kenapa? Karena ketika ini menjadi sebuah kurikulum dasar, maka anak-anak kita ini dari kecil sudah ditanamkan jiwa konservasinya atau melestarikan lingkungannya. Nah, memang ada beberapa wilayah yang menerapkan ini menjadi muatan lokal. Muatan lokal. Istilahnya tetap diterapkan di sekolah, tapi lebih untuk dipraktekkan seperti itu Ya. Pak ya. Nah ini Pak, kita udah sampai ke yang paling terakhir nih Pak. Kira-kira apa harapan dan juga pesan kepada masyarakat khususnya dari kami sendiri untuk pelestarian sumber daya kelautan dan juga perikanan? Ya. Jadi yang pertama ini adalah bagaimana masyarakat bisa menjaga kawasan perairannya itu bisa lestari. Nah, kalau istilah kita kawasan konservasi ini yang lebih mendalam ke masyarakat nih, kita harus menyiapkan bank ikan. Bank ikan. Nah, bank ikan, maksudnya bank ikan kalau kita di bank kita menyimpan duit kan, Iya. tapi ada satu kawasan kita menyimpan ikan. Jadi ikannya tidak akan habis. Tidak akan habis, makanya ikan yang ditangkap adalah ikan di luar kawasan konservasi itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini harapan kita terutama terhadap pemerintah daerah bahwa supaya di dalam menyusun rencana tata ruang wilayah atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan kewajiban daripada pemerintah daerah itu mencadangkan atau membuat zona kawasan konservasi itu di dalam rencana zonasi tersebut. Nah, karena kita harapkan bahwa setiap peraturan daerah yang menyusun tata ruang wilayah maupun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu ada kawasan konservasinya. Jadi setiap daerah diharapkan mempunyai kawasan konservasi ya. Dan itu merupakan kewajiban daripada daerah tersebut. Oke, baiklah pemirsa ya, tadi akhirnya kita harus bersama-sama untuk menjaga kelestarian alam, baik itu seluruhnya ya Pak, sebenarnya tidak hanya untuk daerah perairan, karena semua saling bersinergi ya Pak ya. Dan itulah tadi perbincangan kita bersama Bapak Syarif Iwan Taruna Al-Qadri. Beliau merupakan pengurus Majelis Nasional kami bidang kelautan dan juga perikanan. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua dan juga untuk kehidupan kita sekarang, kini, dan nanti. Dan akhir kata, saya Yove pamit undur diri. Tetap saksikan terus acara Ngobrol di Warung Kopi setiap hari Rabu pukul 20 hingga pukul 21 hanya di PON TV. Ya, sampai jumpa.